19 Desember 2020 kami berangkat. Dan perjalanan kali ini saya ditemani Madon, Haikal, Lutfi, Latif, dan Salman. Dan setelah beberes, isi bensin dan mengecek motor, kami berenam berangkat. Tujuan pertama kita adalah Kediri. Rencananya kita akan menginap di Kediri 1 malam di rumah kawan di sana, sebelum besoknya bareng-bareng tancap gas ke Tulungagung. Dan berhubung ke Kediri melewati Jombang, kita sempatkan mampir ke makam Gus Dur. Tapi kita tak bernasib baik, ternyata makam masih tutup dikarenakan pandemi. Jadi niatnya kita adalah kalian kalau ke Kediri lewat ke Jombang, jadi kita sempatkan untuk mampir ke makam Gus Dur. Gus Dur yo Gus Dur. Tapi ternyata makamnya belum buka atau masih tutup karena Covid. Nggak tahu ya, padahal kalau di Sunan Ampel ada di Sunan lain. Di Sunan lain itu udah buka, tapi di Gus Dur ini belum buka. Ya mungkin karena makamnya kan jadi satu sama pondok, mungkin demi keamanan santri-santrinya atau yang kayak gimana, ditutup kayaknya. Museumnya belum tahu, habis ini kita ya juga coba, nggak tahu mau nyoba atau nggak mau nyoba kesana, tapi makamnya itu ditutup. Tapi tetap banyak ada peziarah itu di dalam, di sampingnya kan ada parkiran motor. Sembeledok lu masih lot sih menjelaskan aku. Nah, di sampingnya pondok itu ada kayak pintu kecil dan itu ada makam-makam umum buat warga lokal. Nah, di situ tempatnya kalau mau ziarah. Itu pun nggak kelihatan makamnya Gus Dur, cuman tembok di balik makam sekeluarganya itu sih. Belum. Jadi kalau kalian yang mau lihat video ini mau ke makam Gus Dur sekarang masih tutup. Ya gitulah. Eman rek, tutup ya. Jadi kita cuman nyari musola di daerah-daerah ya sekitar sini. Masjid besarnya pun ditutup, yang biasanya buat orang istirahat, orang ziarah buat sholat itu juga ditutup. Jadi kita nyari musola kecil di gangnya ini. Ya gitulah. Kita ngaji di sini aja, doain dari sini Gus Dur. Yuk. Ya memang kadang niat baik bisa bertabrakan dengan niat baik juga. Kita niat baik untuk ziarah, pihak makam niat baik menutup makam, mungkin ingin para santri di dalam tetap steril. Tapi gak apa-apa, kita tetap masih bisa kirim doa. Setelah itu kita bersiap-siap dan berangkat menuju Kediri. Perjalanan menuju Kediri, kita disuguhkan pemandangan sore jingga dengan sawah terbentang luas. Meskipun beberapa kali langit mendung, tapi air hujan tidak menyerang kita. Bersyukur, jadi perjalanan bisa sedikit cepat. Setelah sampai di Kediri, kita disambut 2 teman yaitu Bagas dan Wais. Kita berkenalan lewat komentar di video YouTube saya dan menawarkan mendaki Gunung Wilis bareng, serta menyediakan tempat menginap di Kediri. Setelah bertemu di alun-alun, kita langsung menuju tempat persewaan alat untuk mendaki besok. Lalu setelah itu lanjut menuju rumah Bagas dan Wais. Sampai di rumah Wais, kita dijamu dengan hangat teh dan makan malam. Tapi kabar buruk datang. Tidak seperti yang direncanakan di awal, Bagas dan Wais tidak bisa ikut karena alasan yang tidak bisa saya jelaskan di sini.
kita sempat kebingungan karena rencana awal kita akan mendaki 8 orang, 6 dari Surabaya dan 2 dari Kediri. Tapi badan mulai letih, otak mulai tumpul. Kami terpaksa tidur menunggu pagi untuk mencari solusi. Pagi mulai menunjukkan geliat keindahannya. Suasana desa yang segar menyambut bangun tidur kita. Dan sudah diputuskan, kita tetap berangkat berenam, yaitu hanya rombongan yang dari Surabaya. Setelah sarapan pagi dan berkemas barang-barang kita lalu bergegas menuju Tulungagung. Menerobos dingin pagi di kota Kediri, di tengah jalan kita sempatkan untuk belanja logistik yang belum terbeli di pasar tradisional Kediri. Dan setelah berbelanja semua bahan-bahan yang belum terbeli, karena memang dari Surabaya kita nggak bawa apa-apa, akhirnya kita cari pasar-pasar di dekat-dekat situ. Dan setelah belanja dan memastikan semua keperluan tercukupi, kita berenam tancap gas. Perjalanan menuju Tulungagung, tepatnya di campground Jurang Senggani, menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Tapi ada saja halangan di tengah jalan. Padahal udah mau sampai nih, udah hampir sampai. Motor saya bermasalah dan butuh cari bengkel terdekat gitu. Masih awal perjalanan, banyak drama. Tapi gak apa-apa. Justru masalah-masalah itu yang nguji seberapa kuat mental kita dan niat kita. Dan akhirnya tak jauh dari servis motor, jam 9 lebih 40 menit sekitar segitu, kita sampai di campground Jurang Senggani. Dan sesampainya di sana, kita langsung urus perizinan dengan biaya yang sangat murah, yaitu cuma 30.000, itu 6 orang dan 3 motor. Jadi parkir dan sekaligus itunya cuman 30.000 itu udah semuanya. Lo ajak ngadep lu. Jadi kita lewatnya itu di bumi perkemahan, bumi perkemahan Jurang Senggani. Kita sekarang, ini ada tumpangan mobil, nggak tahu sampai mana, tapi kita alhamdulillah dapat tumpangan. Yuk mantap, budal. Direct. Setelah halangan-halangan beruntun, akhirnya keberuntungan datang. Sewaktu mau mulai berangkat, kita dapat tumpangan mobil yang menghemat tenaga juga waktu kita. Ya kalau jalan tuh sekitar 1 jam. Kita diberi tumpangan oleh teman-teman pengurus campground dan air terjun Jurang Senggani. Mereka niatnya mau benerin jalan menuju air terjun, dan kebetulan kita searah. Kita diberi tumpangan sampai pertengahan antara pos perizinan dan pos 1. Semula. Tung tak tung, Turun dari tumpangan, jam 10:30 kita mulai berjalan. Trek awal pos perizinan menuju pos 1 ini, setelah keluar dari hutan pinus, jalan terbuka dan menanjak awal cukup membuat awal pendakian melelahkan. Ditambah terik matahari yang sedang panas-panasnya. Jadi ntar kalau kalian kesini, di tengah jalan akan menemukan gubuk sebelah kanan jalan. Dan di sampingnya ada campground juga. Lumayan, setelah tanjakan cukup menghabiskan tenaga, kita sebat santai dulu sebelum melewati trek terbuka lagi.
Berjalan terus di bawah teriknya matahari dan sambil mengikuti pelang-pelang yang sudah tertera karena banyak persimpangan jalan. Tapi pada ujungnya kita akan menemukan persimpangan jalan yang itu lurus ke air terjun dan ke kanan itu ke puncak. Ya sebenarnya kita ingin banget sih mampir ke air terjun, ya sekedar menikmati suasana air di tengah terik siang bolong. Tapi karena waktu sudah mepet dan kita sadar diri bahwa kita adalah pendaki paling santuy di dunia yang lebih banyak membakar rokok daripada membakar kalori. Ya gitulah. Jadi ya kita tahu diri, kita sadar kapasitas. Jadi kita memilih untuk langsung melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman. Naik sebelah kanan dan terus berjalan sementara trek makin terlihat menanjak di depan mata. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Tenaga masih ada, kita memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalan cukup landai dan jarak cukup dekat. Berjalan sekitar 35 menit kita sudah sampai di pos 2. Dan di pos 2 ini terdapat tanah untuk mendirikan tenda, ya mungkin cukup sekitar 4-5 tenda. Sesampainya di sana, waktu makan siang sudah tiba. Jadi kita masak untuk mengisi perut. Ya walaupun makan seadanya, hanya mie dan telur, ya cukup lah untuk menenangkan cacing di perut yang sedang berdemo. Dan setelah makan, kita lanjutkan perjalanan. Perut sudah terisi, kita lanjutkan perjalanan dengan trek yang masih landai. Cukup menyenangkan karena selain trek landai, juga hutan lumut dengan suaranya yang khas. Kalian yang suka naik gunung dan lewat hutan lumut pasti tahulah suara-suara itu. Dan juga suasananya yang segar, asri dan teduh. Mirip tatapan mata mbak-mbak customer BCA. Apa sih? Kita berjalan terus dan akhirnya sampai di pos 3. Di pos 3 ini tidak ada tanah untuk camp. Ya kalau mau dipaksakan sih bisa untuk satu tenda, tapi itu pun sempit dan agak miring. Berjalan terus karena niatnya kami akan istirahat sembari mengisi air yang menurut informasi yang kami terima waktu bertanya di pos perizinan, mata air ada di antara pos 3 dan pos 4. Kita berjalan terus dengan trek landai, kadang ada tanjakan, tapi tidak begitu curam dan menguras tenaga. Tapi trek landainya sangat panjang, membuat cukup kelelahan. Dan ditambah yang membingungkan kita adalah kita sampai di pos 4 tanpa melewati mata air. Saling tatap dan bingung menjadi ekspresi utama. Kita memang membawa air tapi sedikit untuk perjalanan awal karena menurut informasi ya ada mata air. Kita sempat kebingungan. Ya tapi mau gimana lagi? Perjalanan harus tetap dilanjutkan dengan trek yang mulai menanjak. Urusan mata air apa kata nanti? Antara masak seadanya dengan air terbatas sisa-sisa atau berharap semoga mata air ada di depan jalan kita. Setelah berjalan dengan penuh harap dan melewati trek yang mulai curam, telinga kita menangkap sesuatu yang membahagiakan. Ya, suara air. Kita makin yakin informasi yang kita terima di pos perizinan itu salah. Ya entahlah, entah mereka lupa atau gimana, tapi intinya adalah rasa lega dan syukur di depan ada mata air. Sudah sampai di persimpangan mata air antara pos berapa? Pos 4 dan pos 5 ya Don ya. Ya. Jadi
itu ada pelangnya. Pelang itu pelang mata air di sini. Baru kalau ke sini tuh ke puncak. Itu Lutfi Gateli. Gatel. Jalannya nggak terlalu nanjak-nanjak banget, dikit tapi konsisten. So badis, kalian dengerin suaranya. Suara air. alon-alon tiba. It's like a voice from heaven. Sounds great. Habis mengisi air, kita luangkan waktu untuk beristirahat cukup lama sambil menyeduh kopi, menikmati pemandangan di bawah sambil mendengarkan suara air yang menyegarkan dan gelak tawa canda bersama teman-teman. Kita tak mau terburu-buru karena esensi perjalanan adalah menikmati kebersamaan. Rasanya ingin menginap di sini aja, tapi sayang nggak ada tanah landai untuk mendirikan tenda. Ya, ngopi dan ngobrol bercanda menikmati suasana dirasa cukup mengisi energi. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5. Trek menuju pos 5 dari mata air cukup menyiksa karena tanjakan mulai curam. Tapi pemandangan juga mengimbangi di balik lebatnya dedaunan. Kali ini bener-bener nih diuji. Setelah tadi diberi trek landai yang panjang, sekarang berubah menjadi menanjak dan cenderung curam. Bahkan di beberapa trek dipasang tali pembantu karena selain menanjak juga licin karena musim hujan. Dan di tengah jalan ada tanah untuk mendirikan tenda cukup luas dan nyaman. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini nih bisa. Tapi kami memilih melanjutkan perjalanan setelah sebat dilaksanakan dan bercanda bersama teman-teman. Dan terus berjalan dengan penuh tanjakan selama 1 jam dari mata air. Akhirnya kita sampai di pos 5. Di pos 5, tanah landai cukup luas meskipun tidak banyak. Mungkin cukup untuk 5-6 tenda sama seperti di pos 2 sih. Hawa dingin mulai terasa, jadi kita nggak terlalu betah berlama-lama. Jadi memilih jalan terus, memanaskan suhu tubuh dan ingin segera sampai di pos 6 dan tempat kita mendirikan tenda. Jalan menanjak lagi dan makin curam, tapi jarak cukup dekat dari pos 5 ke pos 6. Kita berjalan ya mungkin hanya 40 menit sudah sampai di pos 6. Di pos ini kita tidak bisa mendirikan tenda. Jadi harus berjalan lagi mungkin kurang lebih 15 menit dari pos 6. Baru kita menemukan lahan terbuka landai yang cukup luas untuk mendirikan tenda dengan view yang bagus dan tempat yang pas untuk menikmati senja dan kopi. Ya, yang katanya tai anjing itu. Halah. Duh.
Hari mulai gelap, mendirikan tenda, menyeduh kopi, menanak nasi, menggoreng tempe dan telur dicampur mie, menikmati senja dengan gelak tawa, sudah selesai. Lalu, kita memilih untuk tidur. Awalnya pengen nikmati malam di luar tenda sana. Pemandangan cukup bagus dengan bintang dan terlihat pemandangan lampu-lampu kota di bawah sana. Tapi apalah daya, kalau kata pepatah nih, badai pasti berlalu. Tapi kita juga harus ingat di saat cerah, badai juga bisa datang kapan aja. Ya mirip mantanmu yang tiba-tiba datang dan minta balikan. Malam itu angin benar-benar kenceng, sampai tenda kami berantakan, membuat kita malas keluar tenda dan memilih untuk tidur aja. Lut, tangi Lut, samit Lut. Lutfi. Lut, selamat pagi dunia. Lut, tangi ayo. Samit Lut. Selamat pagi dunia. Ayo. Pagi dengan pesona di ujung timur mulai bercahaya. Bangun tidur, berjalan, dan menyeduh coklat panas cukup efektif mengusir dingin sehabis badai semalaman. Tidur tak cukup nyenyak, tapi pemandangan pagi membalas keletihan hari kemarin. Kita berjalan menuju puncak. Tidak jauh dari campground, hanya 15 menit kita sudah sampai di puncak Rimba Kesatria 2300 meter di atas permukaan laut. Dari puncak sini, biasanya pemandangan lautan awan terlihat. Ya tapi karena angin kencang, awan tak nampak tenang di bawah sana. Jadi gak kelihatan. Ya tapi gak apa-apa kan. Kita sudah menikmati keindahan itu kemarin sore. Kita tetap menikmati keindahan yang terbayar dengan lunas. Setelah melalui drama-drama di awal yang cukup membuat putus asa, juga halangan-halangan lain yang membuat kebingungan, lelah, marah, bercampur semua dan memerlukan pertimbangan matang untuk menentukan sikap dan tindakan. Tapi hidup adalah tentang bersahabat dengan keadaan. Sedih dan bahagia bercampur seperti kopi dan gula kan? Seseorang sedih atau bahagia tidak ditentukan oleh keadaan, tapi kekuatan dalam dirinya yang menentukan seseorang sedih atau bahagia dalam merespon keadaan. Jangan berlebihan, cukupkan. Karena kata Pramudia Anantatur, hidup itu seimbang tuan. Barang siapa hanya memandang pada penderitaan, dia sakit. Dan barang siapa hanya memandang pada keceriaan, dia gila. Akhir kata, saya Amir Ahmed mengucapkan banyak terima kasih kalian sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Buddha!